Hai, selamat datang di channel Prasetya Mahasiswa. Bukan, buang. Nah, betul. Oke, di video kali ini Kak Randy akan membahas tentang sesuatu hal yang seru. Ada yang bisa nebak? Ya, betul, yaitu tali temali. Simbol apa saja sih yang biasanya digunakan ketika pioneering, dan ikatan apa saja sih yang biasanya digunakan ketika pioneering? Sudah penasaran? Yuk kita mulai. Let's go. Jangan lupa membaca deskripsi ya, karena Randy di deskripsi cantumkan soal-soal tentang tali temali. Part satunya membahas tentang simpul-simpul yang diperlukan ketika pioneering, dan part 2-nya Randy membahas tentang ikatan-ikatan yang diperlukan ketika pioneering. Tapi sebelum itu, sudah subscribe dan like-nya belum? Kalau belum, Randy hitung ya. 1, 2, 3. Kalau sudah, selamat menonton. Ciki bu. Simpul yang pertama, pangkal. Oke. Caranya disilangkan dulu. Setelah jadi silang, yang pendek ini dimasukkan di antara dua tali ini. Jadi dua tali ini diangkat semua, baru dimasukkan tengah. Setelah itu tarik full. Nah, sudah jadi. Atasnya seperti ini, bawahnya seperti ini. Cara pertama. Terus cara yang kedua, bisa pakai lingkaran. 2 lingkaran kecil. Ini yang ujung tali yang pendek ada di bawah, dan lingkaran yang satunya yang panjang di atas. Jadi seperti ini. Yang atas ini ditaruh bawah, dan bawah ini ditaruh atasnya, disejajarkan. Kalau sudah, dimasukkan ke tongkatnya. Nah, jadi atas seperti ini, bawahnya seperti ini. Ini cara kedua. Terus cara ketiga juga bisa. Misalkan ini sudah ada ikatan, terus mau buat pangkal lagi. Oke. Misalkan sudah buat ikatan apa? Misalkan ikatan palang, terus mau buat pangkal. Nah, ini ditarik dari sini. Misalkan ini sudah ikatan pangkal ya. Tangan kiri megang yang tali ini dari sisi atas ke bawah, tarik lagi, ini dipegang dari sisi atas ke bawah, masuk lubang, tarik. Nah, sudah jadi pangkalnya. Atas seperti ini, bawahnya seperti ini. Nah, sudah cara ketiga. Apa sih Kak fungsinya simpul pangkal? Simpul pangkal itu untuk memulai suatu ikatan. Jadi sebelum buat ikatan, buat pangkal dulu. Terus sekarang buat jangkar. Cara pertama, gini. Ujung tali yang pendek Kak Randy taruh atas, bagian atas. Terus yang panjang di bagian bawah. Ambilnya dari
kiri ataupun kanan boleh. Karendi coba dari kiri. Dari kiri ininya dipegang, terus yang pendek ke atas dari bawah, baru ke atas lagi, masuk ke bawah. Jadi kalau ditarik sejajar seperti ini. Nah, ujungnya dan tali yang panjang sama di posisi yang sama. Terus cara kedua, misalkan mau buat jangkar dalam ikatan, setelah ikatan, jadi pakai gini, lanjut, berarti lanjutan. Ini dipegang, anggaplah ini ikatan ya, dari bawah ke atas lewat bawah, terus masukkan, tarik. Setelah itu yang panjang di posisi yang di atas sebelah sini, baru tarik. Nah, jadi jangkarnya. Fungsinya apa, Kak? Fungsinya untuk membuat tandu. Contoh lainnya lagi untuk digunakan untuk mengikat jangkar. Buat tandu seperti yang digambar. Nah, itu pakai jangkar simpulnya. Terus buat simpul mati. Simpul mati biasanya digunakan untuk mengikat dua utas tali yang sama besar. Misalkan mau menyambung tali dan talinya sama besar, itu pakai simpul mati. Contoh pertama seperti ini. Buat lengkungan salah satu tali, karena ini pakai tangan kanan yang atas ini, yang tangan kiri karena ini yang di bawah ini. Nah, ini dimasukkan dari bawah, diarahkan ke kiri, baru lewat bawah, terus ke kanan. Nah, di posisi kanan ini ke atas untuk dimasukkan ke lubang yang sini. Jadi sama apa ya namanya, satu tali di posisi yang sejajar. Nah, ini satu tali, ini juga satu tali di posisi yang sejajar. Atasnya seperti ini, belakangnya seperti ini. Fungsinya simpul mati untuk mengikat dua utas tali yang sama besar. Terus misalkan, Kak, yang talinya berbeda besarnya beda, nah, itu pakai simpul anyam. Simpul anyam hampir sama dengan simpul mati, cuma beda di pola yang kedua. Pola pertama dimasukkan dari bawah. Nah, ini. Terus yang sebelah kiri ini diarahkan ke kanan lewat bawah. Nah, tapi lubangnya bukan ini, tapi pakai lubang yang di sini. Nah, di sini. Kalau tadi kan lewatnya lubang sini, sekarang kalau simpul anyam lewatnya lubang di sini. Nah, gini, masukkan. Ini namanya simpul anyam tunggal. Karena diulang ya. Buat lengkungan di yang tali besar. Oh, biar kelihatan besarnya karena diubah jadinya gini.
Nah, anggaplah ini tali yang besar ya, ini yang tali kecil. Tali yang kecil masuk dari bawah ke atas, yang sebelah kiri diarahkan ke kanan. Nah, masuk di lubang yang satu tali yang di awal ini. Masuk, tarik yang kuat. Nah, ini namanya simpul anyam tunggal. Simpul anyam tunggal itu digunakan untuk mengikat dua utas tali yang berbeda dalam kondisi tali yang kering. Terus kalau basah gimana, Kak? Kalau basah pakai simpul anyam ganda. Jadi bedanya, kalau simpul anyam tunggal ini caranya sama, cuma ada tambahan dari bawah terus masuk dari sebelah kiri diarahkan ke kanan, ke atas lewat lubang ini 2 kali, 1 2. Setelah itu ditarik 2 tali, tarik full. Nah gini, atasnya seperti ini, belakangnya seperti ini. Itu namanya simpul anyam ganda. Fungsinya untuk mengikat dua utas tali yang berbeda besarnya dalam kondisi tali yang basah. Setelah itu lanjut di simpul hidup. Kalau simpul hidup pakai lingkaran. Karendi pakai yang ujung tali yang pendek itu di atas. Setelah itu jarinya masuk, ambil yang pendek. Ambil yang panjang bisa, tapi harus di bawahnya. Salah satu talinya bisa ditarik ya. Nah, misalkan mau ambil yang tali panjang bisa, tinggal dibalik aja. Tadi kan gini, sekarang gini. Jarinya masuk, ambil yang panjang. Salah satu talinya harus ada yang bisa ditarik. Fungsinya apa, Kak? Fungsinya untuk mengikat benda, namun bisa dilepas dengan mudah. Contoh lainnya juga bisa dipakai di simpul rantai. Setelah itu simpul tambat ya, yang digunakan untuk memulai ikatan silang. Ikatan silang khusus pakai simpul tambat. Caranya, salah satu talinya dibentuk lengkung. Nah, lengkung. Ini lengkung, ini tidak ya. Jadi bisa gini. Setelah itu yang lengkung ini dililitkan 3 kali. 1 2 3, baru ditarik. Nah gini ya, baru bisa memulai ikatan silangnya. Biar tetap kuat, jangan ya ditolak gini. Nah ke belakang. Kalau ke depan pasti merusut gini ya. Kalau ke belakang terus ininya sudah dirapatkan, ditolak gini, nggak merusut. Yang kuat terus gini ya. Itu yang digunakan ketika simpul silang, ikatan silang gitu ya.
Jangan lupa dikerjakan soal-soal tali temali di part 1 ya, dibaca di deskripsi, masuk linknya. Misalkan belum terdaftar di Quizizz, bisa di login dulu akun Google-nya. Setelah itu misalkan masih perlu kode, nanti Karendi cantumkan di deskripsi ya, tinggal menyalin saja kode yang di deskripsi.